Dalam sejarah Kristen dan Alkitab disebutkan bahwa Yesus memiliki 12 murid. Murid-murid ini adalah pengikut setia yang selalu dekat dengannya dalam melakukan pengajaran tentang ajaran kasih, keselamatan, dan kerajaan surga. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan amanat agung untuk melayani dan menyiarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Sepeninggal Yesus, murid-murid mewartakan kabar keselamatan. Dalam mewartakan Injil, iman mereka diuji sampai mereka harus rela dianiaya sampai akhir hidup mereka. Kisah kematian murid-murid Yesus pun berakhir dengan tragis. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tidak usah takut, karena subscribe itu gratis. Berikut kami rangkum akhir hidup 12 murid Yesus versi Victor Victory Channel. Selamat menyaksikan. 1. Simon Petrus. Petrus memiliki nama asli yaitu Simon. Kata Petrus ditambahkan kemudian oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus dilahirkan di Betsaida. Saudara kandungnya adalah Andreas. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes termasuk murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah mengingkari Yesus sebanyak 3 kali. Simon Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Dalam kurun waktu yang cukup lama, ia berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat atau gereja mula-mula. Kisah yang dimiliki tentang kematian Petrus berasal dari penulis Kristen awal yaitu Hegesippus. Hegesippus menulis bahwa Kaisar Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid lain mendengar hal itu, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota Roma dan ia pun melakukannya. Namun ketika Petrus sampai di pintu gerbang kota, ia mendapat penglihatan bahwa Kristus berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan diri lalu bertelut dan berkata, "Tuhan, engkau mau pergi kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Petrus tahu bahwa ini adalah tanda untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah. Jadi ia kembali ke kota lalu menyerahkan diri dan dibawa ke tempat kemartiran. Ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhan Yesus. Dia mati sebagai martir di kota Roma atas perintah Kaisar Nero antara tahun 64 sampai 67 Masehi. 2. Andreas. Andreas merupakan saudara dari Petrus. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Andreas dan Simon Petrus termasuk murid-murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sejarah dan juga tradisi gereja mula-mula mencatat bahwa Andreas memberitakan Injil sampai di Rusia Selatan dan Semenanjung Balkan. Andreas memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Patras, Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di sebuah salib. Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Perkataan yang terkenal yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia adalah, "Ternyata keinginan saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Bahkan pada saat disalib seperti itu, ia dan Rasul Lukas tiada henti-hentinya berkhotbah sejak 2 hari sebelum ajalnya tiba. Andreas mati disalib seperti Petrus, tetapi dengan salib berbentuk X yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Simbol X ini akhirnya menjadi lambang bendera Skotlandia. 3. Yakobus anak Zebedeus. Yakobus ini mempunyai adik yaitu Yohanes yang juga merupakan salah satu murid Yesus. Mereka berdua juga adalah saudara sepupu dari Yesus. Orang tua mereka adalah Zebedeus dan Salome. Ia bersama Yohanes dan juga Simon Petrus menjadi murid paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yakobus anak Zebedeus ini adalah murid pertama yang menjadi martir dari antara 12 murid. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Kemartirannya menjadi penggenapan dari hal yang dikatakan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes dalam Markus 10 ayat 39. Seorang penulis, Clemens Alexandrinus, menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada orang yang menangkapnya, sehingga orang tersebut jatuh bertelut di depan Yakobus, meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah pengikut Yesus. Ia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri. Akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya oleh perintah Herodes. 4. Yohanes. Yohanes artinya Tuhan Allah adalah berkat atau berkat dari Tuhan Allah. Yohanes adalah anak bungsu dari pasangan Zebedeus dan Salome. Bersama dengan Yakobus kakaknya,
ia mendapat gelar anak-anak Boanerges atau anak-anak guru dari Yesus. Ia adalah murid yang dikasihi Yesus karena kerendahan hatinya. Yohanes adalah satu-satunya murid yang menemani Yesus sampai ke Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes. Yohanes pernah digoreng hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih di Roma. Akan tetapi menurut sejarah, Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena mujizat ajaib dari Tuhan. Setelah itu, Yohanes dibuang dan diasingkan ke pulau asing, yaitu Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah pulau di mana Yohanes banyak mendapatkan wahyu tentang kedatangan Kristus yang kedua dan akhir zaman dalam kitab Wahyu. Setelah pulang dari pembuangan di Pulau Patmos, Yohanes tetap melayani dan memimpin jemaat sampai masa tua. Yohanes adalah murid yang paling lama hidup. Tradisi mengatakan bahwa ia akhirnya mati dibunuh di Efesus pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada awal abad 2 Masehi. 5. Matius. Matius adalah orang Galilea yang lahir di Kapernaum. Ayahnya bernama Alfeus dan ibunya adalah Maria, tetapi bukan Maria ibu Yesus. Nama asli sebelum panggilan Tuhan Yesus kepadanya adalah Lewi. Ia lebih dikenal dengan nama Matius. Sebelum mengikut Yesus, Matius adalah pemungut cukai atau pemungut pajak. Ia tidak disukai oleh orang Yahudi karena pekerjaannya, sehingga Matius disamakan dengan orang-orang berdosa. Padahal keluarga Matius adalah pemeluk Yudaisme atau agama Yahudi yang taat dan fanatik. Matius melakukan pekerjaan pelayanan dan pekabaran Injil di Afrika, yaitu Ethiopia. Matius menulis Injil yang khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Hasil catatannya tersebut adalah Injil Matius. Matius adalah salah satu murid Yesus yang sering mencatat semua perkataan-perkataan Yesus ketika masih hidup. Menurut sejarah, Matius disiksa, kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Nomor 6. Filipus. Filipus lahir di Betsaida, berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Andreas, sebuah kota kecil di Galilea. Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Filipus adalah murid yang bertanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ia bertanya bagaimana bisa memberi makan orang sebanyak itu. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan setelah Filipus menerima karunia Roh Kudus, Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil di Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Filipus dihukum cambuk dan dipenjara, kemudian disalibkan di Hierapolis, Frigia. Kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus, yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala ke bawah. Tetapi Matius terus berkhotbah sampai mati. Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. 7. Bartolomeus atau Nathanael. Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea. Filipuslah yang membawa atau memperkenalkan Bartolomeus kepada Tuhan Yesus. Ia lebih dikenal sebagai Nathanael yang menjadi misionaris di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki. Menurut tradisi sejarah gereja, Bartolomeus melayani di Mesopotamia, Likuania, dan Armenia. Kemudian Bartolomeus menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkannya di negara itu. Sejarah mencatat bahwa Bartolomeus membuat Raja Armenia, yaitu Polimus, menjadi Kristen, sehingga Astiages, saudara Polimus itu, menangkap Bartolomeus. Bartolomeus tewas di Armenia setelah mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas seperti dikuliti hidup-hidup lalu diselipkan terbalik. 8. Thomas. Thomas artinya kembar. Warga gereja mula-mula menyapa Thomas dengan sebutan Didimos atau Didimus. Thomas awalnya adalah murid yang ragu akan kebangkitan Yesus. Ia berkata bahwa tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit sebelum mencucukkan jarinya ke dalam tangan dan lambung Yesus yang berlubang. Ia menjadi perintis pekabaran Injil di kerajaan Partia dan Persia. Dialah rasul yang pertama kali membawa berita Injil ke India pada tahun 52 Masehi, khususnya di Malabar dan Travancore, India Selatan, sehingga lahir gereja Martoma yang berkembang hingga sekarang. Gereja ini akhirnya menghasilkan pemberita Injil yang membawa Injil ke Indonesia pada abad ke-4 di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Di Kalamina, India, ia disiksa dan dieksekusi dengan cara ditusuk dengan tombak. 9. Yakobus anak Alfeus. Ia disebut anak Alfeus untuk membedakan dengan Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes. Yakobus dan Matius merupakan anak dari Alfeus dan Maria. Ia dikenal sebagai Yakobus muda dalam Injil Markus. Ia disebut Yakobus muda atau Yakobus kecil karena postur tubuhnya kecil atau usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Yakobus anak Alfeus menginjili sampai di Spanyol, Inggris, dan Irlandia, dan kemudian kembali ke Yerusalem. Yakobus mati terbunuh di Persia.
10. Yudas atau Tadeus. Tadeus adalah murid Tuhan Yesus yang memiliki 3 nama sekaligus, yaitu Tadeus, Lebeus, dan Yudas. Yudas ini berbeda dengan Yudas Iskariot. Tadeus melakukan pelayanan pekabaran Injil di Syria atau Suria, tepatnya di Edesa. Di kemudian hari setelah kejatuhan Yerusalem, Edesa menjadi pusat kekristenan dan perkembangan gereja mula-mula. Tadeus dan sebagian murid-muridnya ditangkap di Skarfaskar, Syria, dan dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu sampai mati. 11. Simon orang Selot. Simon orang Selot atau Simon orang Kanani. Selot adalah suku atau kelompok pemberontak terhadap pemerintah Romawi. Kanani berasal dari kata kana yang berarti orang yang sangat rajin, giat, dan sangat bersemangat. Simon orang Selot juga ditempa dan dididik oleh Yudas dari Gamala di Galilea. Simon orang Selot menjadi penginjil di Mesir, kemudian di Inggris, kemudian kembali ke Mesir. Setelah penginjilan di Mesir, Simon orang Selot bergabung dengan Tadeus di Syria dan Persia. Simon orang Selot dan Tadeus sama-sama disiksa, dirajam batu, digergaji, dan kemudian dibunuh dengan pedang di Persia. 12. Yudas Iskariot. Yudas anak dari Simon Iskariot. Yudas Iskariot adalah Yudas yang berasal dari Kariot. Dalam daftar para murid, Yudas selalu disebutkan atau dicantumkan paling akhir karena ia mengkhianati Yesus. Setelah menjadi murid Tuhan Yesus, Yudas bertugas sebagai pemegang kas keuangan. Yudas satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mati tidak menjadi martir. Ia gantung diri karena penyesalannya menjual Tuhan Yesus kepada tokoh agama Yahudi. Yudas mati gantung diri dengan sebuah tali di pohon karena frustasi. Disebutkan bahwa tali tersebut putus dan perutnya terbelah. Tempat Yudas meninggal adalah tanah yang ia beli dari hasil menjual Yesus yang disebut Hakal Dama atau tanah darah. 13. Matias. Matias adalah pengganti dari Yudas Iskariot untuk mempertahankan jumlah 12 sesuai dengan ke-12 suku Israel. Matias terpilih berdasarkan undian atau mungkin juga atas dasar suara yang diberikan oleh para rasul. Beberapa sumber mengatakan bahwa Matias adalah salah satu dari 70 murid lainnya dalam kitab Lukas 10 ayat 1. Tradisi menyebutkan bahwa Matias mati di Yerusalem dengan cara dihukum rajam, lalu dipenggal atau dipancung kepalanya karena kesetiaannya untuk tidak mengingkari iman. Nah, bagaimana menurut kalian? Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk sebuah keyakinan, bukan? Tanpa mereka mungkin kita tidak mengenal Alkitab dan Yesus. Mereka telah berjuang dalam mempertahankan kebenaran Injil walau harus kehilangan nyawa. Jika kamu suka, silakan like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian.